Sahabat Kompas.com, Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kembali mangkir dari panggilan KPK pada Senin 26 September 2022. Bukan kali ini saja, pada pemanggilan sebelumnya, yakni pada Senin 12 September 2022, Lukas juga tidak menghadiri pemeriksaan. Kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, beralasan kliennya itu masih dalam kondisi sakit. Sebenarnya, KPK mendapat dorongan publik untuk menjemput paksa Lukas. Namun hingga kini KPK enggan melakukannya karena tak ingin ada kerusuhan di Papua akibat upaya penangkapan. Terkait hal ini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai seharusnya KPK bersikap lebih berani. Sebab jika KPK tak berani menjemput paksa Lukas, akan muncul anggapan bahwa negara kalah dalam melawan tersangka korupsi. Berikut pernyataan lengkap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. Saya yakin sih kalau memanas sih itu salah satu pertimbangan penegak hukum di sana, itu nanti akan bisa memberikan treatment dan memberikan dukungan kepada KPK, dan itu justru harus diamankan tugas-tugas KPK itu, karena nanti dianggap bahwa negara kalah oleh tersangka korupsi karena KPK kemudian tidak berani menjemput paksa, padahal harusnya dilakukan jemput paksa. Dan itu KPK sudah banyak berpengalaman bagaimana menghadapi tersangka korupsi yang melakukan pembelaan diri untuk tidak kooperatif, itu sudah terlalu sering lah. Dan ini saya yakin nanti KPK punya cara. Sebenarnya, alasan sakit Lukas NMB tak langsung dipercaya KPK. Pasalnya, KPK masih belum menerima informasi yang sahih dari pihak dokter, seperti yang dinyatakan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri berikut ini. Ya, nanti kan kami lakukan analisis ya. Sementara memang kemudian kan kami mendapatkan data dokumen medik dari yang bersangkutan, dan kami juga punya tim medis ya. Ketika kemudian bertanya kepada tim medisnya, ternyata juga tidak bisa menjawab dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Hal-hal yang kecil, yang teknis terkait dengan kesehatan, ternyata kemarin yang datang pun juga kemudian tidak bisa menjelaskan. Ini yang justru kemudian kami menyayangkan sikap-sikap yang seperti ini, gitu ya. KPK berencana akan memeriksa kondisi kesehatan Lukas dengan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Lukas memang benar-benar sakit, maka pemeriksaan tidak akan dipaksakan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan hak-hak tersangka akan dilindungi, seperti dengan memfasilitasi Lukas berobat ke luar negeri. Lanjut berikutnya tentu kami ingin memastikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar sakit. Tentu harus ada second opinion. Ya, kami sudah memerintahkan agar berkoordinasi dengan IDI, jadi Ikatan Dokter Indonesia, untuk memeriksa Pak Lukas di Japura, apakah benar yang bersangkutan sakit dan apakah sakitnya itu sedemikian parahnya sehingga harus berobat ke luar negeri. Nah. Meski dikabarkan sedang sakit, Lukas lagi-lagi membuat kontroversi. Pasalnya, Lukas dikabarkan sempat bermain judi saat sedang berobat di Singapura. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. Pernyataan MAKI itu dibenarkan oleh pengacara Lukas, Aloysius Renwari. Ia menyebut kliennya itu bermain judi di Singapura saat sedang sakit. Namun Aloy menyebut aktivitas itu tidak dilakukan dengan jumlah uang yang besar. Ia juga berdalih bahwa judi tersebut hanya upaya Lukas untuk bersantai di saat sedang sakit. Namun kuasa hukum Lukas NMB Stefanus Roy Rening menyebut hal itu tak bisa disidik KPK. Persoalan judi di luar negeri, saya kira semua kita tahu, menjadi rahasia umum. Teman-teman kita banyak juga yang main di sana. Di sana judinya legal, sehingga sanksinya di Indonesia adalah sanksi apa? Sanksi sosial, sanksi moral, bukan sanksi hukum. Jadi tidak perlu kita bertarung di situ, karena di Indonesia tidak bisa diselidiki, karena ini adalah sanksi sosial.
sanksi moral pejabat, bukan sanksi hukum. Kita sekarang menghadapi yang namanya pertarungan hukum. Ada penetapan tersangka, gratifikasi. Itu jangan lari ke sana, karena ke sana bukan wilayahnya KPK itu. Itulah wilayahnya. Padahal kita tidak bisa disidik juga. Karena itu sudah masuk kepada yurisdiksi negara lain, di mana perbuatan itu legal. Meski belum menangkap Lukas yang sudah berstatus sebagai tersangka, KPK saat ini telah melakukan sejumlah pemeriksaan, yakni dengan memanggil sejumlah saksi kasus dugaan korupsi Lukas. Sejauh ini, KPK telah memanggil 2 saksi, yakni Direktur Asia Cargo Airline Revi Dian Permatasari dan seorang mahasiswa bernama Selvi Purnamasari. Namun KPK belum menjelaskan materi pemeriksaan maupun hubungan saksi dengan korupsi Lukas. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.